Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pagi ini kita akan menuju ke Kampung Labanan Makarti, sebuah kampung yang berada di Kecamatan Teluk Bayur. Nah, kita sekarang berada di pinggir Sungai Segah ya. Ya, kita berada di tepian Jalan Pulau Derawan. Jadi saya belum tahu nih berapa jarak yang ditempuh ya. Nanti kita akan lihat ya. Jadi kita naik mobil ini ada acara nanti di sana ya. Sekarang jam 10-an ya, setengah 11-an ya. Nah, kita stop di sini. Nah, kita akan menuju ke Jalan Pulau Sambit. Nah, ini Jalan Pulau Sambit. Oke. Kalau sebelah kiri ini kita ke Jalan Pemuda ya. Ini suasananya di pinggir Sungai Segah. Ini ada hotel yang paling besar di Kabupaten Berau, Hotel Bumi Segah di daerah Batu Miang. Ini daerahnya daerah Batu Miang ya. Sebelah kanan ini kita lihat ada pohon tanjung ya, sebagai pohon penghijauan di sungai ya. Ini sudah diturap, keren ya, lumayan bagus. Ini lumayan panas ini. Jadi cukup panas ya. Nah, ini Sungai Batu Miang. Nih Sungai Batu Miang ya, kita lewati jembatan Sungai Batu Miang. Ini ada sebuah masjid ya. Ini kita berada di komplek Kodim 0902 Tanjung Redep, namanya Aji Suryanata Kusuma. Aji Suryanata Kusuma itu adalah nama atau gelar dari dipatung ya, raja pertama kerajaan Berau sebelum terpecah menjadi Sambaliung dan Gunung Tabur. Ya, ini kita di kompleks perumahan Kodim ya, sebenarnya sebelah kiri ini ya. Jadi ini adalah POM, polisi militer. Ini kita sudah berada di Jalan Pulau Sambit ya. Masih lengang jalanan ya, karena memang panas ya. Ini kita berada di pinggir sungai lagi ya. Nah, ini daerah Gunung Maritam namanya. Masih lengang ya, masih sepi karena panas ya, panas jam 11-an ini. Kita sudah masuk di Kelurahan Bedungun ya, di daerah Bujangga. Ini kantor kecamatan sebelah kiri ini. Ini ada apa? Sebentar ada SPBU. Nah, di sebelah SPBU ini ada apa ya? Turap ya, turap. Turap ini dari zaman dulu memang sering turun ya. Jadi pada saat ada gelombang dulu ya, mungkin ya, itu turun ya. Jadi sekarang dikasih portal seperti ini. Jadi kalau mobil besar tidak bisa masuk ya. Nah, jadi ini hanya mobil-mobil kecil yang boleh melewati sini. Jadi kalau mobil-mobil besar itu melewati jalan alternatif ya, jalan alternatif. Jadi bis, truk besar nggak bisa lewat sini karena ini kelihatannya ada beban atau bobot yang harus tidak boleh besar ya. Nah, ini juga ada 2 portal di sini. Walaupun dikasih portal tetap aja kadang-kadang ditabrak oleh orang ya. Biasalah namanya orang, apalagi mungkin orang baru ya. Ini daerah Bujangga namanya ya. Daerah Bujangga ini sebelah kanan ini adalah orang yang memelihara keramba ikan mas. Kanila. Sebelah kiri ini adalah Inhutani ya, perusahaan Inhutani zaman dulu lumayan cukup besar ya. Nah, ini namanya kalau kita kesini daerah mana? Daerah Inhutani gitu ya. Nah, ini daerahnya banyak pohon pinus itu. Jadi pinus itu kan kalau ada pohonnya itu bagus ya, bersih bahannya karena daunnya itu bisa mematikan rumput, jadi bersih. Nah, kita ini memasuki kampung atau dusun ya, atau ya Bedungun ya. Ini Bedungun ya. Nah,
jadi Bedungun ini juga cukup besar, luas daerahnya ya. Ini kita masuk ke kelurahan Bedungun. Ini ada Sungai Bedungun, ini kita lewati ini ya. Jadi jalannya memang cukup sempit ya, tapi ya lumayan ya, bersih. Nah, ini kantor kelurahannya daerah sini, kantor kelurahan daerah sini ya. Jadi kita perjalanan menuju Labanan memang melewati Kelurahan Bedungun ya. Nanti kita akan masuk ke Kecamatan Teluk Bayur. Jadi Labanan Mangkarti ini adalah satu dari 4 kampung yang ada di Kecamatan Teluk Bayur. Ya, jadi ada Ada 4 kampung, 1 kelurahan. 2 kelurahan. Kelurahan Rinding, kemudian Kelurahan Teluk Bayur, ditambah 4 kampung ya. Jadi beda kampung sama kelurahan. Kalau kelurahan itu dipimpin oleh lurah PNS ya. Dia itu eselonnya eselon 4A ya, 4A. Sedangkan kalau kampung itu dipimpin oleh kepala desa yang dipilih oleh rakyat secara langsung ya, oleh masyarakat langsung. Jadi itu perbedaan antara kampung. Nah, kampung itu kalau di Berau itu dia mendapat alokasi dana kampung yang lumayan besar, dapat alokasi dananya. Ini kita sebelah kiri ini kantor PU. Nah, sebelumnya tadi itu kantor DPR ya. Nah, ini namanya Simpang Kilo 5 ya. Sebelah kanan ini kalau kita menuju pasar, sekaligus kalau mau ke Bulungan lewat sana ya. Nah, ini kita terus tadi itu, ini sudah masuk ke Kelurahan Rinding. Jadi batasnya tadi itu adalah Simpang Kilo 5 tadi itu. Ini kita sudah berada di Rinding. Ya, cukup asri karena banyak pohon-pohon. Ini kelihatannya pohon ini pohon terbesi. Nah, pohon terbesi, ada juga ini pohon pohon angsana ya. Ini ada pohon Tanjung ya sebagai pohon penghijauan. Jadi cukup cukup asri lah ya. Nah, jadi nyaman kalau tinggal di sini. Ini sekali lagi karena masih siang ya, jadi lumayan panas ya, jadi tidak terlalu padat ya, tidak crowded ya. Nah, jadi tidak terlalu crowded. Nah, ini kita berada di Kelurahan Rinding ya. Jadi masih lumayan ya, cukup jauh lagi kita berjalan ya. Nah, ini Rinding ini adalah cukup ramai dia, ya, karena dia merupakan salah satu dari 2 kelurahan yang ada di Kecamatan Teluk Bayur ya. Ini 2 arah jalannya ini, jadi enak ya. Jadi jalan enak karena kita 2 arah. Rinding ini saya belum tahu sejarahnya ya, apa artinya Rinding ya. Tapi kalau Teluk Bayur ya kita sudah sedikit tahu lah ya. Ya, ini masih 2 jalur, cukup bagus ya jalanannya. Ya, cukup bersih. Cuacanya cerah ini. Ya. Jadi saya perlu tambahkan bahwa Berau itu ada 100 kampung, kemudian ada 10 kelurahan ya, sekitar 10 kelurahan ya yang ada di Berau. Kelurahan yang dimaksud itu adalah kelurahan yang dekat ibu kota ya, di dekat pusat yang ramai tentunya. Nah, ini kita masih di Rinding masih ya. Ini kita akan mendekati Bandara Kalimarau. Nah, ini masih tetap 2 jalur ya.
Jadi bagi teman-teman yang kepingin nostalgia lagi di Berau ya, ini mudah-mudahan menjadi pengobat rasa rindu dengan suasana di Kabupaten Berau ya. Nostalgia, mudahan ini bermanfaat bermanfaat kita semua. Iya, ini saya benar juga lahir di Berau, cuma pada saat sudah lumayan dewasa. Jadi ini di Tarakan selama 20-an tahun, kemudian sekarang kembali ke Berau. Jadi ini kembali lagi ke daerah asal ya, back to nature ya. Nah, ini masih di Rinding. Di sini sebenarnya banyak truk besar-besar ya, karena di Berau ini banyak tambang ya, tambang batu bara, yang jelas mereka memerlukan truk-truk besar ya, membawa bahan tambang mungkin ya. Nah, ini kita sudah mau mendekati bandara. Nah, ini kita berada di pinggir Sungai Segah. Ini kalau belok kiri ini kita ke bandara ya, belok kiri ini bandara. Nah, tapi bandara ini juga kelihatan dari jalanan ya. Nah, jadi kalau kita mau lihat bandara kelihatan dari pinggir jalan ya. Nah, ini sudah. Nah, ini batas dengan Teluk Bayur. Nah, sekarang kita masuk ke Kelurahan Teluk Bayur. Jadi kita masuk ke Kelurahan Teluk Bayur. Nah, ini bandara ini. Sebelah kanan ini biasanya orang kalau sore-sore rame ya. Nongkrong di situ. Banyak orang jualan ya. Seperti tepian di Tanjung Dedap tadi ya. Nah, ini kita sudah masuk ke Kelurahan Teluk Bayur nih ya. Nah, ini relatif sepi jam begini. Ini jam 11:30 ya ini. Oh ya, jam 11-an ya. Panas ya. Ini sepi. Ini di pinggir jalan rindang betul ini ya. Nah, walaupun masih ada yang pohonnya masih kecil-kecil ya. Nah, ini kita lewat yang jalur lurus ya, terus sebenarnya kita kalau mau ke Teluk Bayur itu kelurahannya itu sebelah kanan, nanti di sebelah kanan ini Teluk Bayur yang rame ya, tapi kita lewat jalan porosnya karena kita mau ke Labanan ya. Jadi Labanan itu salah satu jadi kelurahan yang ada kampung yang ada di Teluk Bayur itu ada 4. Pertama, Kampung Labanan Jaya, Labanan Makmur, Labanan Makarti, dan Tumbit Melayu. Nah, Tumbit Melayu itu termasuk kampung yang ada di Kecamatan Teluk Bayur. Nah, jadi seperti itu. Jadi ada 4 kampung dan 2 kelurahan ya. Ini kita masih berada di Teluk Bayur ya, masih berada di Teluk Bayur. Jalannya cukup bagus ya. Ini kalau tidak salah beberapa waktu yang lalu baru dibaikin ya, jadi mulus, jalanannya mulus. Nah, kita sudah mau masuk ke jalan yang lurus ke Labanan ya. Nah, jadi di daerah ini ya, ini namanya daerah stasiun ya. Nah, ini daerah stasiun namanya. Sebelum stasiun itu ada namanya daerah abu-abu. Jadi daerah abu-abu, kemudian stasiun. Nah, nanti di ujung stasiun itu baru nanti kita menanjak ke kemana, ke Labanan ya. Nah, ini sudah mulai sepi. Nah, sebelah kanan ini, daerah ini itu ada
Stadion Mini ya. Stadion Mini itu kemarin pada saat pembukaan Porprov di Berau kan ya. Jadi Porprov itu kemarin di Berau. Nah, itu diresmikan oleh Gubernur Pak Isran. Ya, sebagai gubernur ya, kemarin meresmikan stadion. Ini kita masih di daerah daerah stasiun ya. Ini stasiun. Ya. Sepi memang jalannya karena panas ya. Itu kalau kita perhatikan awan itu nggak ada sedikit ya. Cerah betul ya. Cerah betul. Jadi lumayan panas. Nanti kalau kecamatan Teluk Bayur itu daerah sini, nanti belok kiri gitu ya, itu kecamatan Teluk Bayur. Jadi kecamatan Teluk Bayur itu punya kelurahan Teluk Bayur ya gitu. Nah, jadi kalau kita ke kiri itu adalah ke kantor kecamatan Teluk Bayur. Nah, sekarang kita masuk sudah ini arah ke Labanan. Nah, ini sudah sepi kalau ini sudah ya. Cuma ini jalan ini masih dibaiki ya, jalan masih dibaiki. Jadi kadang-kadang kalau salah pengaturan itu membuat macet ya. Jarak dari Teluk Bayur ke Labanan mungkin ya sekitar 30-an kilo ya, di simpang nanti ya. Nanti kita akan ngarah ke sana. Jadi lumayan cukup jauh juga. Ya, nah ini tadi tuh jalannya sedang dibaikin. Jadi memang kalau salah pengaturan itu bisa membuat macet. Ini ada pengecoran ya. Ini sebelah kiri ini pengecoran. Jadi dicor ya. Jadi nah ini kalau kita salah, bisa macet. Katanya kemarin ada teman yang macet di sini ya. Nah, itu. Jadi sedang ada perbaikan di sini. Nah, ini sudah sepi daerahnya. Saya lupa nama jalan ini, mungkin Jalan Poros Teluk Labanan ya namanya. Nah, ini jalanannya memang agak kecil ya, jadi harus hati-hati lewat sini. Jadi itu. Nah, di daerah sini memang ini banyak tambang-tambang ya. Ini tambang tuh bekas tambang. Ini tambang yang baru dibuka kelihatannya. Ini ya, baru dibuka tambangnya. Nah, ini jalannya rusak, nggak tahu jalannya rusak apakah karena membawa CPO atau membawa alat berat. Jalannya rusak ya. Nah, ini sudah hampir nggak ada masyarakat daerah sini ya. Ini kanan kiri ini ada tambang ya, tambang batu bara ya. Nah, ini sulit kadang-kadang kita mau melewati kendaraan yang di depan, apalagi kalau truk ya, karena memang jalannya kecil ya. Harus hati-hati kalau berada di tempat ini ya. Jadi kalau kita mau menyelip itu harus betul-betul dipertimbangkan masa-masa, harus hati-hati. Nah, jadi itu ini kita kalau di sini asik ya jalanannya ya. Sepi memang. Ya, walaupun siang malam ya tetap sepi daerahnya karena memang jaraknya jauh sih dari pemukiman di Labanan. Jadi itu. Nah, ini sebelah kanan ini kan bekas tambang ya, kelihatan betul.
Ini nggak tahu saya rumah-rumah ini apakah rumahnya legal atau ilegal, nggak tahu saya. Ini ada pohon-pohon apa? Ini pohon-pohon apa namanya? Pisang ya. Nah, jadi ini saya juga tahu juga nih kok ada PLN di kanan kiri jalan ya. Yang saya tahu daerah sini ada juga pembangkit listrik tenaga PLTU ya, daerah sini ada juga PLTU. Di PLTU itu ada juga di sini. Jadi mereka mensuplai suplai listrik ke PLN ya. Nah sekali lagi kita nggak bisa terlalu laju ini karena karena jalannya terlalu kecil. Jadi ya di belakang truk ini cari posisi nanti kalau sudah ada tempat yang pas ya. Nah kalau ini biasanya koridor jalan mau ke tambang-tambang ya. Nah kita sempat bisa melewati karena ada space yang cukup. Jadi kita bisa, nah ini juga cukup. Ini hampir-hampir tidak ada awan di depan itu ya. Jadi sangat terik memang ya. Nah ini nanti daerah sini akan ada tikungan ke kampung namanya Begat Pukur sebelah kiri nanti. Jadi ini ke kiri ini Begat Pukur. Nah ini daerahnya nanti itu berseberangan sama camp perusahaan batubara ya. Jadi kalau ke camp itu lewat Begat Pukur itu ya. Nah ini terus kita ya jalan menuju Labanan. Nanti kampung yang pertama itu namanya Labanan Makmur ya. Labanan Makmur itu adalah kampung pertama ya di sini ya, kampung pertama. Nanti di sebelahnya itu di sebelah kanannya Labanan Jaya, kemudian kita baru masuk ke Labanan Makarti ya. Ini banyak truk-truk ya. Nah, di sini mohon maaf koreksi sedikit. Jalanan ini jarang ada truk CPO karena bukan jalurnya. Nah, mungkin jalur yang ada itu jalur bukan daerah sini ya, jalur Kelai itu baru ada CPO ya. Nah, itu juga kalau ada CPO kita harus hati-hati ya, karena lumayan besar, jadi kita harus hati-hati. Nah kalau di sini nggak ada, jadi relatif sepi ya. Ini hari-hari biasa sih ya, begini-begini aja sih, nggak terlalu rame ya. Mungkin kalau pagi ya, kalau orang kerja atau orang sore ya. Nah iya, kenapa rame? Karena di sini kan banyak perusahaan tambang. Jadi di pinggir jalan ini ada beberapa tambang ya yang beroperasi. Biasanya mereka itu memarkir motor rata-rata motor ya. Itu daerah sini. Tadi kita sudah lewat sebenarnya sih. Nah, nanti biasanya mereka ya, ini kita sudah mau masuki daerah Lamin. Ini daerah Lamin namanya. Lamin itu daerah bagian dari daerah ini, daerah Labanan Makmur ya. Ini sudah. Nah jadi daerah ini lumayan nih, rindang walaupun sedikit aja ya. Ini banyak tambang batubara di daerah sini ya. Nah zaman dulu informasinya juga ada batu penambangan juga sebenarnya. Jadi Belanda itu juga membuat perusahaan tambang batubara ya. Nah ini kita sebentar lagi sampai ya benarnya. Kita disalip ya mobil ya. Ini
daerah Lamin namanya. Sebentar lagi kita sampai. Oh kok sebentar lagi, ya lumayan lah ya, berapa menit lagi sampai. Berapa menit lagi kita sampai di perempatan ya. Jadi perempatannya itu nanti ke sebelah kiri itu nanti jalan Poros Kelai, itu nanti jalan yang ke ini, yang ke Samarinda. Ke kanannya itu nanti ke pelabuhan atau ke Ponton lah, atau ya pelabuhan lah, dan terusnya nanti kita ke Labanan Makarti. Nah Labanan Makarti itu nanti juga tembus ke Hulu Kelai ya, termasuk ke daerah Segah ya, Segah. Nah, oh iya masih jauh ya, ini kelihatan ini bagus betul jalanannya ini, dari jauh kelihatan. Jadi kita ini masih di Labanan Makmur ya, walaupun belum belum masuk ke pemerintahannya ya. Ini kanan kiri ini ada pohon-pohonan ya, enggak tahu nih harganya berapa tanah kaplingan di sini nih. Mungkin murah masih ya. Dan kelihatannya tanahnya kurang subur ya, karena kelihatan tuh ada akasia itu kan, balik tanah itu kurang subur ya. Mungkin kalau ditanami dengan sawit mungkin ya baru, tapi kalau tanaman yang lain bisa sih, tapi ya banyak banyak perlakuan yang harus diberikan, misalnya banyak zat organik atau pupuk ya, karena tadi itu kita kan tahu ya kalau di Kalimantan ini tanahnya itu kan berasal dari sedimen, batuan sedimen ya, bukan dari batuan beku ya, atau gunung berapi. Jadi memang relatif tidak terlalu subur ya, itu memang konsekuensi. Tapi karena dia sedimen. Nah ini tadi tuh saya bilang ini adalah perusahaan batu bara ya. Jadi kalau batu bara biasanya di situ dia parkir ya. Nah jadi mereka di situ. Nah ya, jadi intinya daerahnya ini memang ya, kalau mau tinggal di sini ya siap-siap aja rame dengan truk truk batu bara ya. Nah, tapi kelihatannya bersih sih sini, bagus aja sih kelihatannya. Ini kita sudah hampir nyampe ke Labanan ya, cukup bagus, memang. Jadi nah ini masih di Lamin kita nih, panjang Lamin ini ya. Katanya ada legenda Lamin, cuma saya lupa. Oke, lanjut lagi ya, ini kita masih ya menjelang perbatasan sih, bukan perbatasan, menjelang perempatan tadi itu ya. Nah ini kita lihat itu tanahnya kuning ya. Kalau kuning itu kan berarti kurang subur ya. Nah jadi wah keren ya, jalanannya dari jauh sudah kelihatan ya, kanan kirinya hijau gitu kan, ya mantap juga sih. Yang Labanan ini selain dia banyak tambang, sini juga ada orang yang menanam sawit ya. Sawit banyak juga daerah sini. Nah ini kita, belum sih ya, sebentar lagi sih kita. Ini sudah rame ya. Nah ini tadi sudah kita lewati tadi tuh. Nah ini kita sudah menuju ke Labanan Makarti. Labanan Makarti kita ya.
Ini di daerah sebelah kanan ini Labanan Makmur. Labanan Makmur. Nih, Labanan Makmur kan tulisan. Nah, ini simpang 4 yang tadi saya katakan ya. Jadi sebelah kiri ini kalau kita ke Samarinda ya. Nah, karena kita terus. Ini kita terus. Nah, ini sudah menuju Labanan Makarti ya. Nah, ini juga daerah sini memang banyak 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 orang yang tadi tuh yang punya sawit di sini. Jadi ini sudah sudah masuk Labanan Makartinya nih. Iya kayak saya kurang begitu tahu ini. Tapi ini ya sudah mau masuk ke Labanan Makarti ini. Jalannya nggak tahu nih kenapa kok agak kurang bagus ini. Nah, sebentar lagi kita masuk ke pemukimannya ya, atau ke pusat pemerintahannya Labanan Makarti ya. Jadi Labanan Makarti ini kalau tidak salah statusnya desa maju ya DM-nya. Nah, ini kalau kita terus nanti itu ke Segah ya, ke Kecamatan Segah lewat sini. Kalau kita mau ke Segah lewat kecamatan lewat sini ya. Jadi lumayan juga, cukup jauh. Nah, ini kita sudah mau masuki ini lapangan bola Labanan Makarti. Ini bentar kita akan masuk ke kantor lurah atau kepala kampung ya. Nah, sudah sampai kita. Berapa menit tadi ya? Sekitar 1 jaman lah ya. Ya, kita ada acara di sini. Nah, ini kita belok kanan, kita ke kantor lurah. Nah, ini sudah masuk. Wah, kantor lurahnya cukup bagus ini. Lapangan bolanya juga asik ya. Kalau sore-sore mungkin ramai ya. Asik, bagus. Kalau di kampung tuh ada lapangan bola tuh tempat ngumpul ya. Jadi asik juga. Nah, ini tempat acaranya di Kampung Labanan Makarti, Kecamatan Teluk Bayur, Kabupaten Berau ya. Sip. Demikian yang bisa sampaikan. Mudahan kalau ada waktu teman-teman bisa datang ke Labanan Makarti ya. Sip. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.